Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan barakah ini. Kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis ilmu kita, majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu turunkan rahmatnya kepada kita dan berikan ketenangan di hati kita, serta kita mendapatkan doa terbaik daripada malaikat-malaikat Allah dan serta sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk yang ada di atas arsy sana. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan selalu untuk kita dan berikan semangat yang tinggi untuk senantiasa belajar ilmu agama, bil khusus bekal kita sebagai seorang suami, sebagai sang pendidik bagi keluarganya, sebagai tiang yang kokoh bagi keluarganya, sandaran yang kuat bagi keluarganya, dan kita sebagai tumpuan ekonomi bagi keluarganya, serta kita adalah hakim yang bijak bagi keluarganya. Inilah fungsi kita. Kalau kita memiliki tugas yang banyak seperti ini, sebagai pendidik, sebagai tiang yang kokoh, sebagai sandaran yang kuat, sebagai hakim, kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka kita akan sulit bisa memberikan yang terbaik pada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jaminan Rasulullah, orang yang terbaik itu siapa? Adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, bukan kepada orang di luar rumahnya, sahabatnya, mitra bisnisnya, atau teman sekantornya, atau masyarakat secara umum. Tetapi manusia terbaik itu adalah orang yang paling terbaik kepada keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Disinilah kita harus belajar, disinilah kita harus berilmu, agar kita benar di dalam bersikap, agar jujur di dalam berucap, dan agar mulia akhlak dan perilaku kita bersama orang yang terdekat dengan kita. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang membuktikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan menghidupkannya di tengah kehidupan keluarganya, masyarakatnya, bahkan bernegaranya. Malam ini kembali kita akan belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarganya. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah bahas, kita mengambil sisi interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ekonomi. Siapa masih ingat apa yang kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ekonomi? Ada yang masih ingat? Buka catatannya. Ada? Dari sisi ekonomi yang pertama apa kemarin? Dari sisi tempat tinggal. Itu tanggung jawab siapa? Suami. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah memberikan tempat tinggal kepada seluruh istrinya. 9 orang yang bersama Rasulullah di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan masing-masing tempat tinggal di mana? Di kota Madinah. 9 istrinya, 9 tempat tinggal bagi masing-masing istrinya. Yang kedua, dari sisi nafkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Kedermawanan Rasulullah SAW terlihat dalam seluruh sisi kehidupan, kepada orang lain, kepada sahabat, bahkan kepada orang yang tidak ia kenal sekalipun, apalagi kepada keluarganya. Bahkan kita bahas pada pertemuan bulan kemarin, di mana Rasulullah SAW memberikan nafkah di awal tahun. Dah lupa? Masih ingat Bang ya? Di awal tahun Nabi memberikan nafkah di awal tahun untuk kebutuhan setahun itu tersebut. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW, kita juga sudah bahas bagaimana interaksi beliau dari sisi yang kedua, kemanusiaan, di sisi manusiawinya. Yang pertama, sebutkan selalu kehadiran Nabi SAW membawakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontoh beliau khusus dalam kehidupan interaksi kita dengan keluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Naam. Yang kedua, atau bukti-bukti hal tersebut bisa dibuktikan dengan pertama adalah Rasulullah adil di dalam pembagian malam. Kecuali Rasulullah di rumah Aisyah, ya, beliau memiliki waktu 2 malam. Bukan karena Rasulullah bukan tidak adil, tetapi siapa? Karena saudah tanazul, dia memberikan malamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digantikan di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan dan ketentraman ketika beliau hendak safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan undian. Siapa yang berangkat bersamanya, siapa yang ikut dengannya berangkat safar, Rasulullah mengundi para istrinya, siapa nama yang keluar, dia yang berangkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baik. Yang kedua, kalau tadi adalah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan, membawakan ketenangan, yang kedua poinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya, rasa cinta kepada pasangannya. Mengucapkan rasa cinta bukan hanya di awal perkenalan atau pernikahan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kalimat itu, selalu memberikan kalimat yang sangat indah. Bahkan ketika salah seorang dari istrinya sudah meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu taala anha telah wafat, telah meninggal dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pindah ke kota Madinah, hijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah. Tapi kemudian kalimat-kalimat itu pun tidak pernah hilang dari lisannya, sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan seakan-akan Rasulullah tidak punya istri selain Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah cemburunya luar biasa, kemudian Nabi mengatakan, Khadijah wanita yang beriman di saat semua orang tidak beriman kepadaku. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang membenarkan risalahku di saat semua orang mendustakanku. Khadijah menghiburku dengan hartanya di dalam dakwahku, dan Khadijah memberikan kepadaku keturunan. Inilah jawaban yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada
ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang ketiga, dari sisi manusiawi, wafa'uhu bihuquqil mu'asharati zawjiyatil khasah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menepati seluruh hak-hak hubungan suami istri secara khusus. Beliau adalah orang yang menepati janjinya. Dia adalah orang yang selalu memberikan hak hubungan yang terbaik kepada keluarganya. Mari kita lihat beberapa bukti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Yang pertama adalah wafa'uhu sallallahu alaihi wasallam bihaqqil mar'ati minal mubashar. Ya, bihaqqil mar'ah. Seperti apa? Yang pertama adalah dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidati wa lahu yawma idzin tis'a niswah. Bayangkan. Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaf kepada seluruh istrinya. Bayangkan itu. Dikunjungi seluruh istrinya di malam itu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, ini adalah salah satu bentuk ya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, memberikan hak pasangannya, memberikan hak keluarganya untuk dipenuhi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bukan hanya sekedar nabi yang menyambut atau yang memberikan perhatian, bukan hanya sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecintaan kepada pasangannya, tapi wa 'ala zaujati salihati an tuhayyi'a nafsaha li zawjiha. Ini untuk ibu-ibu ini. Bukan hanya sekedar seorang suami yang menunjukkan perhatian, bukan hanya sekedar suami yang menunjukkan kecintaannya kepada pasangannya. Ya, ini suami sudah mencoba untuk memberikan perhatian, memberikan ya pelayanan dan bahkan memberikan pertimbangan kepada seluruh yang diinginkan. Tapi seorang istri tidak memberikan ya balas dari apa yang ditunjukkan, tidak menunjukkan ya apa namanya rasa di mana istrinya juga siap gitu. Seperti seorang suami juga siap memberikan perhatian kepada pasangannya. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang istri pun ya dia juga harus siap menyambut pasangannya dan dia siap untuk ya melakukan apa saja yang diinginkan oleh suaminya. Bahwa ummahatil mukminin, ibunda kita, para ummahatil mukminin, bahwa mereka mengganti puasanya sampai di akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut, karena Nabi SAW diberikan perhatian, karena Nabi SAW diberikan khidmat dan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pasangannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Di samping itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa yadkhulu fi babil isti'dad tazyinul mar'ati wa tajammuliha. Ditunjukkan dengan apa? Seorang wanita memperhatikan dirinya. Seorang wanita ya dia membersihkan dirinya, bahkan mempercantik dirinya untuk pasangannya. Di sini para ummahatil mukminin ya, mereka memperhatikan diri mereka, memperhatikan kecantikan mereka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis di mana ya Jabir menceritakan, faqulna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin falamma dhahabna linadkhul qala amhilu hatta tadkhulu laila aw asha ya aw isha likai tamtashit as-sa'sah wa tastahid al-maghibah. Ikhwafillah. Jadi ketika kita balik ke rumah, kita apalagi hari ini dengan kemajuan teknologi, kita kabarkan pasangan kita. Ini di antara adab.
Jangan tiba-tiba kita balik. Kenapa demikian? Karena diberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk bersiap diri. Para ummahat khususnya ya, ketika dapat kabar suaminya pulang, suaminya misalnya pulang dari safar, atau jangankan jauh-jauh dari Pekanbaru sajalah, bukan safar di luar kota, di luar Jawa sana misalnya, ya sudah kita dengarkan berita kepulangannya, kira-kira sampai di rumah jam sekian, maka seorang istri harus menyambut pasangannya dengan penuh ya perhatian, bahkan memperindah dirinya, membersihkan dirinya, sampai Nabi SAW katakan amhilu, tunda sedikit biar agak masuk malam, biarkan mereka bisa untuk menyisir rambut-rambut mereka, biarkan mereka untuk bisa ya membersihkan tubuh mereka. Bayangkan itu, ada hikmahnya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya bilang, "Dek, abang mau pulang," itu isyarat, itu isyarat ya, ini abang pulang-pulang lah bang, katanya kan, nggak ada disambut. Maksudnya di situ ada isyarat, abangnya mau pulang ya, kemudian barangkali ada hajat, barangkali ada ingin sesuatu, maka berikan penampilan yang terbaik. Dan ini subhanallah ikhwafillah, seakan-akan ini adalah hal yang apa ya, dalam kehidupan rumah tangga ini sangat dibutuhkan. Di dalam kehidupan rumah tangga sangat dibutuhkan kesadaran seorang istri untuk memperhatikan dirinya, menyambut suaminya. Ini sangat penting, sangat penting ya. Karena kalau tidak, ini akan semakin luntur dan semakin luntur. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW nanti bukan hanya sekadar pasangan beliau yang beliau minta untuk memperhatikan diri mereka sendiri, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga memperhatikan dirinya, kebersihannya. Maka sekali lagi para ummahat ya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika dapat berita suaminya pulang, baik itu dari kerja ataupun mungkin dari luar kota, maka hendaklah disambut dengan diri yang telah dibersihkan, dengan pakaian yang bagus dan tubuh yang wangi. Jangan sampai menyambut lakinya seperti apa dia ditinggalkan di pagi hari, balik sore hari macam itu juga. Bahkan mungkin lebih parah lagi, tidak sempat mandi. Waliyadzubillah, abang udah balik ke rumah. Ini dipentingkan di dalam, sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan di dalam kehidupan rumah tangga. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kemudian berikutnya adalah dibahas dalam kitab ini, wala ba'sa ayataqarrar al-jima' fi lailatil wahidah. Tidak mengapa jika seandainya seseorang dalam kehidupan rumah tangga melakukan hubungan ya berkali-kali dalam satu malam. Ini tidak ada mahdzur di sini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, disitulah hikmah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada yaf'ala falyatawadda. Maka ini sunnah di malam hari. Kalau seandainya seseorang mendatangi keluarganya, pasangannya, kemudian setelah itu dia ingin tidur, maka kemudian dia berwudu. Ya, kalau kenapa di sini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Hafidz Ibnu Hajar, karena wudu itu kembali akan membuat tubuh kita semakin semangat dan membuat badan kita semakin bergairah. Maka di antara sunnah yang dijaga ketika telah berhubungan, maka kemudian ya hendaklah masing-masing ya berwudu, dan itu adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal umur allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu 'alaiha fil hayati az-zawjiyyah al-khassah al-mula'abah wal mudahaka baina az-zawjaini. Di antara perkara yang tak boleh hilang dalam kehidupan rumah tangga, dan hal ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di mana kedua pasangan hendaklah mereka ini bermain, bercandaria dan saling ketawa. Ya, perhatikan ini. Ini di antara kehidupan
Rumah tangga yang mesti ada adalah di mana canda tawa harus hidup dalam rumah tangga kita. Jangan hanya canda tawa itu lihat di awal-awal pernikahan saja atau sebelum pernikahan. Tapi sepanjang pernikahan, sepanjang kehidupan rumah tangga itu dianjurkan untuk kita saling menjaga suasana ini. Terkadang subhanallah Pak, orang di luar candanya bukan main, ketawanya mudah, tapi kalau sudah balik ke rumah tak ada candanya. Jangan dikira ikhwah yang sudah ngaji ini tak pandai bercanda. Yang tak boleh bercanda itu dengan istri orang tak boleh itu, atau dengan anak gadis orang. Kan ada sebagian disampaikan, ustaz itu yang ngaji-ngaji berjenggot tuh tak pandai senyum dia. Betul, saya bilang nggak pada senyum dengan orang-orang di luar, apalagi dengan akhwat. Tetapi jangan kamu kira mereka itu serius betul di rumahnya. Mereka orang yang paling pandai bercanda dengan keluarganya. Mudah-mudahan orang ujung batu ini seperti itu, ya kan? Orang yang pandai bercanda dengan keluarganya. Ini penting ikhwafillah. Karena kalau tidak ketawa kita lama satu hari itu, panjang waktunya. Orang kalau tidak bercanda itu bisa sakit, itu berat. Maka perlu kita bercanda, perlu kita senyum, perlu kita ketawa. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir berkata, ya Rasulullah, aku telah menikah. Kata Nabi SAW, janda atau perawan? Ternyata ini boleh bang. Kalau orang mengatakan saya sudah menikah, boleh kita tanya, janda atau perawan? Boleh. Karena Nabi ketika salah seorang sahabat bernama Jabir, jangan tersinggung antum nanti kalau ditanya, afwan, anak sudah menikah, alhamdulillah, janda atau perawan? Kalau ditanya begitu jangan marah. Karena Nabi pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu taala anhu, itu biasa. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata dia, kemudian Nabi mengatakan, hendaklah engkau menikahi yang perawan. Kenapa? Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, hatta tula'ibaha wa tula'ibuka. Ini mungkin kalau darah muda gitu ya, kalau istrinya muda, kalau pasangannya baru begitu ya, mungkin dia lebih mudah untuk ketawa, lebih mudah untuk senyum karena belum punya kenangan dengan orang lain. Tapi kalau sudah punya kenangan dengan sebelumnya, barangkali masih terbayang-bayang mantan suaminya. Maka ikhwafillah, maka dianjurkan untuk menikah dengan yang mana? Janda atau dengan perawan, ya, kalau bisa, ya. Karena itu adalah salah satu anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, ini penting. Sekali lagi, dalam kehidupan rumah tangga kita perlu untuk bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis disebutkan pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam candaannya bukan main. Bahkan Nabi SAW juga berlomba lari. Berlomba lari dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Peristiwanya sering terjadi, beberapa kali, di mana bagian pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalah karena Aisyah ketika itu masih kurus, tidak gemuk, dan tentu larinya kencang. Nabi SAW mengalahkan dirinya, bukan berarti Nabi tidak kuat, tapi ingin memanjakan pasangannya. Sehingga pada satu ketika Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin, kata Nabi, silakan kalian duluan, saya di sini. Kata Rasulullah, ya Aisyah, dulu di sini kita pernah pacu lari, dan ketika itu aku kalah. Hari ini kita ulang kembali, dan pada leg keduanya Nabi SAW lebih ada menang, atau di saat itu Aisyah kalah. Dan itu adalah bagian daripada usaha-usaha yang bisa kita lakukan
Kalau ndak lomba lari mungkin lomba sepeda lah. Nah, lomba sepeda, gitu kan? Di Ujung Batu ini ramai nggak sepeda? Suka juga pakai sepeda? Kayak di Pekanbaru ya? Ya kalau ndak lomba lari mungkin lomba sepeda lah, pakai sepeda berdua begitu kan? Ya. Kalau ndak lomba sepeda, lomba masak di rumahnya. Ya, lomba masak lah begitu kan? Dan seterusnya. Dan ini hal sangat-sangat yang ringan seterusnya ya. Dan bisa kita lakukan. Karena kalau kita tidak ada momen-momen yang membuat kebahagiaan kita, itu akan terasa berat ya. Dengan masalah yang ada, dengan kondisi yang terjadi di rumah kita masing-masing, mesti ada. Atau misalnya pergi kita berenang, bawa pasangan kita. Tapi tentunya ini tempat yang tertutup ya. Makanya di antara hal yang diperhatikan oleh ikhwah di Pekanbaru sekarang, bikin homey pool. Itu kolam renang yang tertutup. Ini sudah banyak permintaan ikhwah kita yang sudah ngaji. Ini kalau bisa di Ujung Batu ini buat seperti itu, bagus juga itu. Yaitu seperti rumah yang tertutup seperti ini. Di situ ada kolam renang. Itu privat keluarga. Ya kan? Kolam renang, silakan ini yang punya potensi untuk bisnis seperti ini boleh. Buat rumah di dalamnya ada kolam renang tertutup privat. Mereka hanya satu keluarga. Dan bisa disewa jam berapa sampai jam berapa. Di Pekanbaru sudah mulai banyak. Karena banyak juga yang ingin lomba renang. Ya, ingin berenang pasangannya dengan pasangannya. Ya, kalau ibu-ibu saja sudah banyak. Kalau berenang khusus akhwat juga sudah ada. Yang nggak nyaman kan kalau jam nyampur. Iya kan? Kebanyakan kalau berenang kan, ya kita yang sudah ngaji nggak nyaman begitu. Maka kalau di Ujung Batu ini ada di antara ikhwah yang punya perhatian seperti ini, ya saya kira orang sudah ngaji kan nggak nyaman lagi kita ke tempat-tempat yang seperti itu. Kalau berenangnya nyampur dengan ya laki-laki dan perempuan, tidak membuat nyaman. Maka caranya bagaimana? Ada di antara ikhwah sekalian yang punya usaha ini, ya kan? Punya usaha kolam renang untuk saudara-saudara yang sudah ngaji, ya, buat privat khusus, ya sehingga orang tidak bisa melihat. Terserah berapa jam, berapa lama dia ingin, maka lakukan. Berenang bersama keluarga, atau main sepeda bersama keluarga, atau jogging bersama keluarganya, atau jalan santai dan seterusnya. Mesti ada momen-momen yang seperti ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga apa ikhwah fillah? Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin segar dan semakin akrab di antara kita. Kemudian ikhwah fillah, di antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal umur allati kana yaf'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati zawjiyati al-khassa at-taqbil. Di antara perkara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasangannya adalah dengan menciumnya. Dengan mencium pasangannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah. Sebelum dia berangkat ke masjid, itu mencium keluarganya. Boleh, boleh. Ya. Jangan ragu, karena Nabi SAW melakukan hal itu. Ya. Dan itu dilakukan di mana? Di rumah. Kepada pasangannya. Ya. Dilakukan di rumah sebelum berangkat salat. Naam. Wa kana yuqabbil wa yubashir hatta wa huwa sha'im. Kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika di rumah ia mencium istrinya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia baring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika itu ya dalam keadaan berpuasa. Ya. Ya, tapi tentu masing-masing kita mengukur dirinya ya. Mengukur dirinya. Ya. Karena baru ngaji dapat ilmunya Ramadan 3 bulan lagi, nanti dipraktekkan pula. Kebablasan, na'udzubillah. Kan begitu. Ukur dirinya. Itu boleh dilakukan ketika dalam kehidupan rumah tangga, dan itu terjadi di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di antara
hal yang dilakukan Rasulullah, wa minal umuri allati kana yaf'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati zawjiyah al-mulatafah fi at-ta'ami wasyarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut di dalam bab makanan dan minuman. Nabi orang yang sangat sederhana, ikhwafillah. Saya ada mendapatkan sebuah kasus, ya, hampir-hampir rumah tangga itu bubar gara-gara masalah makanan. Suami ini nggak makan kalau tidak ada beberapa jenis di rumahnya. Bayangkan, ini kalau ada di ujung batu begini, lihat, dengarkan, atau dimanapun berada yang mendengar kajian kita, dengarkan dan lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat sederhana di dalam makanan dan minuman. Sederhana, tidak banyak nuntut dalam bab makanan, tidak banyak, ya, tidak banyak cerita. Ya, terkadang subhanallah ada laki-laki pelit nuntutnya banyak. Buatkan ini, buatkan ini, buatkan itu, tapi uang nggak dikasih. Ada juga macam ini. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah SAW di saat pagi hari setelah syuruk, Nabi berkunjung kepada pasangan. Setiap istri beliau yang 9 itu dikunjungi di pagi hari. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal indakum syai'? Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Syai'un nakirah. Apa saja? Syai' bersifatnya nakirah, umum. Apa saja yang bisa dimakan dikeluarkan oleh keluarganya. Biasanya kurma, biasanya air putih, itu yang ada. Atau biasanya his. Yang pernah saya ceritakan, his itu adalah adonan dari bahan kurma, seperti, ya, dodol di kitanya. Itu makanan kesukaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihadirkan. Jadi setelah kita memahami Nabi SAW di dalam bab makanan sangat sederhana. Orang kita aja yang sangat ribet dalam makanan ini. Sampai ada kasus rumah tangga hampir bubar gara-gara makanan. Bayangkan. Saya mencoba untuk memberikan solusi-solusi, memberikan gambaran-gambaran bahwa Rasulullah adalah orang yang paling sederhana dalam bab makanan. Rasul tidak tamak, Rasul tidak banyak cerita dalam bab makan. Tapi kalau ada dia makan. Kalau tidak ada di hadapannya ikan, minta ayam. Ada ayam, minta daging sapi. Yang ada itu rezeki kita. Nikmati. Jangan dibilang yang tidak ada. Nah, kalau seandainya minta daging, besok tambah uang belanja. Ada ikan teri, ya kan? Minta daging sapi. Atau minta daging kambing. Ya subhanallah. Tahu dirilah kita, ya. Apa yang ada, itu yang dimakan. Apa yang disediakan, itu yang kita nikmati. Maka jangan sampai gara-gara makanan dan minuman, ya, rumah tangga kita berantakan, bubar, dan kita tidak mendapatkan kenyamanan. Dalam bab apa misalnya? Dalam bab minuman. Nih, ini contoh bagi akhwat, bagi ummahat ini, ya. Di antara yang menjadi keistimewaan pada Zainab, Sofia adalah beliau salah satu istrinya yang menyediakan minuman kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu madu. Disiapkan madu. Maka para ummahat perlu memahami apa minuman yang disukai oleh suaminya. Maka sediakan, hadirkan, karena buatan suami itu, buatan istri itu akan menambah rasa sayang dan cinta di hati seorang suami. Mungkin suami bisa buat kopi, itu bisa. Buat minuman teh itu bisa. Tapi disinilah seorang istri yang memberikan khidmat kepada pasangannya. Ya subhanallah. Cobalah tanya bapak-bapak ini. Bahagia enggak Pak kalau dibuatkan minuman? Enggak bahagia dah? Ya kan? Kurang bahagia karena kurang pelayanan. Sambil buat mukanya tak melihat ke suaminya begitu. Kau minum bang. Makanya kenapa orang suka minum di luar?
Karena pelayannya sangat ramah, disambut, Pak, gitu kan? Silakan duduk, Pak. Minum apa? Lombu ini. Di rumah enggak pernah dengar. Dek, bikin kopi, buat langsung banget. Ikhwafillah. Ini mesti kita jaga dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun para ummahat capek. Ingat, setiap apa yang dilakukan untuk suami itu kalau ikhlas bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kami bisa buat kopi itu. Kami bisa buat minuman itu. Tapi kami ingin berikan pahala itu pada dirimu. Kami ingin berikan pahala yang terbaik untukmu. Karena setiap khidmat yang dilakukan, pelayanan yang diberikan oleh seorang istri kepada suami akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suaminya betah minum di luar. Jangan sampai suaminya selalu mencari tempat minum di luar rumahnya. Karena pelayanan yang sangat prima. Kalau dalam rumah, pelayanan yang selalu mengecewakan. Buat minum, tapi kemudian tidak ada waktu untuk ngobrol. Kalau suami sudah duduk minta minum, buatkan duduk di sampingnya. Wallahi, ini akan menambahkan kehidupan rumah tangga semakin indah. Ya. Ketika suami datang, ketika suami pulang, tanyakan apa yang diinginkannya. Makanya perlu kita mengabari. Kalau ibunda para ummahat dikabari oleh suami dia, abang pulang, bersiap-siaplah, bersihkan dirinya, bersihkan rumahnya, bersihkan anak-anaknya, bersihkan. Karena suami dari luar itu membawa beban yang sangat banyak. Pikiran yang sangat ribet dalam usahanya, mungkin dalam pekerjaan di kantornya. Tapi kemudian ketika ia pulang ke rumah, seluruh petir, kilat, halilintar yang ada di luar sana akan terlupakan setelah masuk rumah. Kok jangan-jangan sampai di rumah lebih dahsyat pula petirnya lagi. Sampai di rumah lebih dahsyat petirnya, kilat menyambar-nyambar. Udahlah di luar sudah banyak menakutkan suami, tapi sampai di rumah semakin menakutkan. Jangan. Kenapa ada kasus orang tidak mau pulang kerja, balik ke rumah tengah malam atau sudah hampir malam? Karena kalau ke rumah kena ceramah. Pulang ke rumah kena omelan. Pulang terlambat, ditanya kemana dan dari mana, terus terusnya. Husnuzan kepada suaminya, berikan pelayanan terbaik, insya Allah para suami pun akan berikan sikap yang terbaik. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Makanya siapapun di antara ummahat yang punya tugas besar di luar, punya kedudukan terpandang, tetapi ketika sudah masuk ke dalam rumah, dia satu di antara dua. Pertama, dia sebagai istri bagi suami yang wajib ia layani, yang wajib diberikan perhatian. Setelah apapun di kantornya, di tempat kerjanya, kalau sudah pulang ke rumah, dia menjadi seorang tawanan yang harus tunduk kepada yang menawannya. Dia sebagai seorang istri yang tunduk dan patuh kepada suaminya. Yang kedua, dia adalah sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, yang wajib untuk diperhatikan anaknya, yang wajib untuk diberikan kasih sayang kepada anaknya, yang wajib untuk diberikan perhatian yang utuh kepada anaknya. Setelah apapun para ummahat di luar bekerja, tapi kalau sudah ke rumah, anak yang harus diperhatikan, suami yang harus diberikan pelayanan, wajib untuk dilakukan itu. Tinggalkan jabatan di luar. Tapi kalau sudah ke rumah, masuk dia istri dan ibu bagi anak-anaknya. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, hal yang sangat indah dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
Beliau sangat sederhana di dalam bab makanan dan minuman. Sangat sederhana. Apa yang ada itu yang dinikmati. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kemudian di antara perkara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal umuri allati kana yaf'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati zawjiyah al-qurbu min zawjatihi. Beliau azan. Baik. Beliau sangat dekat dengan pasangannya. Jadi tidak berjarak, tidak seperti ada sekat antara dia dengan pasangannya. Maka itu ikhwafillah, membangun kedekatan dengan pasangan kita adalah hal yang sangat utama. Mari kita dengarkan azan. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammad syahadatul fadhila wa ba'd qul innaka la tukhlifu rabbi habli min as-salihin. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan.
Di antara perkara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya adalah al-qurbu min zaujatihi, yaitu membangun kedekatan, membangun hubungan yang sangat harmonis. Di antara dalilnya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sedangkan Rasulullah dalam keadaan berbaring menaruh kepalanya di pangkuan Aisyah, di pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Nabi tertidur. Bayangkan ya, kedekatan yang sangat luar biasa. Sekali waktu tidur di samping duduk atau berbaring di pangkuan istrinya, seperti mana Rasulullah SAW lakukan, ya. Dan hal ini sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW ya menunjukkan kedekatan yang luar biasa dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka lakukan ini. Di rumah tangga kita perlu ya kita melakukan hubungan yang dekat, kemudian situasi-situasi yang sangat menunjukkan kedekatan hati dengan pasangan kita. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, di antara hal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kehidupan keluarganya ikhtisaluhu ma'a zaujatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama pasangannya. Naam. Kita lihat ikhwah fillah, interaksi yang ketiga adalah dari sisi kerjasama. Kalau yang pertama adalah tentang nafkah, yang kedua adalah tentang kemanusiaan atau manusiawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dari sisi tolong menolong, kerjasama yang dibangun. Rumah tangga harus dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di atas saling memaafkan dan bahkan kita memberikan maaf kepada pasangan kita. Nah, agar terjadi hubungan yang harmonis, tidak hanya pekerjaan rumah itu dilakukan oleh istri kita saja, tapi kita sebagai seorang suami harus memberikan perhatian dengan cara menolong pasangan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah ditanya oleh Aswad, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?" Apa yang dilakukan Nabi kalau di rumahnya? Para sahabat ingin tahu nih, apa yang dilakukan Rasulullah? Seperti apa sih Nabi kalau di rumahnya? Maka yang paling berhak untuk ditanya adalah pasangannya. Hal ini ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana Nabi di rumahnya? Apakah Nabi istirahat saja? Ataukah Nabi tidak ada perhatian kepada keluarganya? Tidak. Karena yakunu fi mihnati ahli. Nabi kalau di rumah membantu keluarganya, mengerjakan pekerjaan keluarganya. Namun ketika salat tiba, beliau keluar rumah untuk salat. Dijelaskan oleh Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli atau fi khidmati ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Nabi bekerja di rumahnya, membersihkan, ikut apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah, Nabi lakukan juga. Tetapi apabila salat telah tiba, Nabi keluar rumah untuk salat. Perhatikan itu ikhwah fillah. Jadi tidak ada istilahnya bahwa pekerjaan rumah harus wanita saja, tidak ada. Boleh seorang suami membantu pasangannya, sangat boleh. Meringankan beban keluarganya dan pasangannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi dikatakan, kana basyaran minal basyar, dia manusia seperti kalian biasa. Kalau sudah di rumah adalah manusia biasa. Ya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi juga ya terkadang mengambil susu
hewan ternaknya. Kemudian wa yakhdimu nafsah. Nabi melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tidak semua harus diminta layani oleh minta pelayanan kepada pasangan, enggak. Tetapi banyak hal yang dilakukan oleh Nabi dan itu dilakukan olehnya. Meskipun keluarganya, istri beliau mau dan mampu untuk itu, tapi Nabi tidak mau melakukan itu. Ini bentuk ketawaduannya, bentuk manusia yang sangat menghargai manusia, sifat mulia yang terlihat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara siapa Nabi Muhammad, tentulah kita semua sepakat orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Tapi terhadap keluarganya, inilah bukti kalau Nabi mengatakan, saya adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Dia membantu keluarganya, Pak. Kerjasama yang luar biasa di rumahnya. Bahkan Aisyah menceritakan kana yakhitu thawbah, bahkan pakaiannya pun dia jahit. Wa yakhsifu na'lah, bahkan dia untuk memperbaiki sendalnya pun dia lakukan. Wa ya'mal ma ya'malur rijalu fi buyutihim. Ia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang di rumah mereka. Jangan dikira Nabi SAW di rumah tidak membantu keluarganya. Nabi orang yang paling berkhidmat kepada keluarganya. Orang yang paling mulia dan bertakwa kepada Allah, tapi dia tetap memberikan waktu untuk keluarganya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, di antara penjelasan para ulama, apakah bentuk wa kana fi mihnati akhli, disebutkan adalah bentuk ketawaduannya, wa tarkit takabburi wa khidmatir rajuli ahlah, itu adalah bentuk ketawaduan Nabi kita dan tidak tercermin sebagai seorang laki-laki yang sombong dan padanya berkhidmat untuk membantu dan meringankan keluarganya. Ikhwafillah rahimakumullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu min babi husnil mu'asyarah ma ahli, dan hadis-hadis itu adalah dimasukkan salah satu bentuk pada bab pembahasan hubungan pasangan keluarga yang sangat bagus. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus mencontoh baginda kita alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan di rumah, kita lakukan. Bahkan kita sebagai seorang laki-laki, Pak, ya pekerjaan-pekerjaan berat misalnya yang itu identik dengan fisik, maka kita yang melakukannya. Masih ingat nggak kita di antara sebab dilebihkannya kita oleh Allah dari kaum wanita dalam firman-Nya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, laki-laki, para suami, qawwamuna 'alan nisa, mereka pemimpin bagi kaum wanita. Ada dua sebab kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita. Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dikarenakan kaum laki-laki telah dilebihkan dari kaum wanita. Para ulama, apa kelebihan yang Allah berikan kaum laki-laki dari kaum wanita? Ada 3 bentuk. Yang pertama, kekuatan fisik. Kekuatan fisik ini menjadi sebab kita dilebihkan Allah dari kaum wanita. Makanya pendidikan, kalau anaknya laki-laki, Pak, didik dengan pendidikan fisik. Arahkan kepada pendidikan untuk menunjukkan kalau dia laki-laki. Yang kedua, Allah lebihkan kaum laki-laki dari kaum wanita karena keberanian. Pada umumnya kaum laki-laki lebih berani dari kaum wanita. Ini kalau aneh, kalau terjadi dalam rumah tangga, ya, lebih takut suami daripada istri. Iya kan? Ada sesuatu, ada cicak, dia pula suami yang paling keras suaranya. Misalnya. Na'udzubillah. Ini terbalik. Makanya anak laki-laki harus dididik keberanian. Terkadang kita ini salah mendidik. Mental anak ini selalu kita rendahkan.
kita jadikan anak yang penakut, anak yang tidak memiliki mental. Kaum laki-laki itu harus dididik, anak laki-laki itu harus diajak dia berani. Kalau ada dari anak-anak kita memiliki rasa takut yang luar biasa atau penakut sifatnya, maka harus kita tumbuhkan itu. Bagaimana caranya? Kalau takut misalnya di malam hari, lihat, dekatkan anak itu kepada Allah. Allah menjagamu, nak. Tidak ada yang bisa membuat kamu, ya, atau tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kamu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu takut. Kalau laki-laki, sebutkan Nabi Muhammad itu nak pemberani. Dekatkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Sampaikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pemberani. Kamu laki-laki, nak. Nabi kita laki-laki. Kamu harus pemberani seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita ini kan mau cepat anak ini ikut dengan omongan kita. Jangan ke situ ada syaitan. Nah, kita sendiri yang membuat anak kita takut. Ya enggak? Jangan pergi ke situ ada syaitan, nak. Jangan. Jangan membuat sesuatu yang tidak benar. Terkadang kita mau cepat anak kita yang enggak mau kita ke situ, anak kita buatkan ya alibi hal-hal yang itu mengandung unsur dosa. Anak menangis. Anak-anak kecil menangis. Lihat cicak anak ada di situ. Ini enggak benar ini. Pendidikan seperti ini salah. Lihat cicaknya besar, nak. Cicak enggak ada di situ. Misalnya, anak kan kalau diajak, kalau anak menangis, dilihat dia untuk melihat sesuatu yang di atas, itu biasanya anak itu redah, tenang. Untuk mengalihkan rasa risau dan tangis anak, kita buat sesuatu cerita yang itu tidak benar. Itu tidak dibenarkan dalam konsep pendidikan. Tidak dibenarkan dalam konsep pendidikan. Kita harus tahu itu. Yang ketiga, Allah lebihkan laki-laki dari wanita di samping fisik, di samping keberanian. Yang ketiga, Allah lebihkan akal. Oh, perempuan tidak berakal, bukan begitu. Allah lebihkan kaum laki-laki untuk menimbang sesuatu dengan pikirannya. Kaum perempuan menimbang sesuatu melebihkan atau lebih dominan kepada perasaannya. Maka kaum laki-laki harus dididik anak kita untuk dia berpikir, mengembangkan ya pikirannya. Ini penting sekali. Tiga hal inilah kenapa Allah lebihkan laki-laki dari kaum wanita, karena fisiknya, karena keberaniannya, karena akalnya. Yang kedua, Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka kepada wanita. Makanya laki-laki itu ya menjadi seorang pemimpin di rumah tangganya, qawwam bagi keluarganya, kalau kehidupan ekonomi keluarga itu ada pada kaum laki-laki. Jangan sampai berpindah ya, yang posisinya adalah tulang punggung berpindah menjadi tulang rusuk. Perempuan tercipta dari tulang rusuk, itulah sifatnya, fitrahnya. Wanita lemah, wanita sangat memiliki kekurangan dari kaum laki-laki. Maka kita sebagai kaum laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar di dalam menafkahi, maka berfungsilah semestinya. Maka laki-laki kalau nggak bekerja, izahnya turun. Laki-laki kalau nggak punya penghasilan, misalnya, maka kemudian kalau apalagi bertemu dengan istri yang tidak menghargai suami, ini semakin sulit. Ini semakin sulit. Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Inilah karakter laki-laki yang telah Allah lebihkan dari kaum wanita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kerjasama yang dibangun di dalam kehidupan rumah tangga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan
beliau melakukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk dirinya. Tidak melulu minta dilayani, tidak melulu minta untuk disediakan, tapi Nabi mengerjakan hal itu di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, at-ta'awunu 'alal khair. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dalam kebaikan. Kita mempelajari Rasulullah SAW bersama istrinya di dalam kerjasama, di dalam tolong menolong. Ini adalah menunjukkan perkara yang sangat penting di dalam bekerja sama dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menolong di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau suami ingin ngaji direlakan, Bu. Kalau suami ikut daurah enggak apa-apa. Ya, kalau bisa ikut sekalian. Gitu kan? Kalau suami ikut daurah ya ikut. Ya, menuntut ilmu syar'i silakan. Jangan dilarang. Ya, jangan terlalu protek kepada suaminya yang ingin ya melakukan kebaikan-kebaikan sehingga pintu-pintu itu pun tidak dibukakan untuk suaminya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Ini adalah pesan Nabi untuk kita semuanya. Hendaklah kita memiliki hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir kepadanya. Yang ketiga, kalian memiliki pasangan yang menolong dalam kebaikan dan urusan akhirat kita. Fungsi wanita as-salihah selalu membukakan jalan kebaikan untuk suami, membantu suaminya untuk menjadi orang saleh, membantu suaminya untuk menjadi orang yang berilmu, membantu suaminya untuk menjadi orang yang wara, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi istri selalu mengingatkan akan kebaikan-kebaikan. Fungsi istri selalu mengingatkan akan jalan-jalan yang halal di dalam mencari rezeki. Bukankah kita selalu ingat kisah-kisah yang terdapat pada as-salafus salih, di mana dahulu para ummahat, para wanita-wanita di zaman dahulu selalu mengingatkan suaminya di saat dia berangkat bekerja dengan mengatakan, kita sabar dengan kondisi yang ada, kita sabar dengan rezeki yang Allah tetapkan untuk kita, tapi kita tidak sabar terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak sabar dengan neraka Allah. Ingatkan, nasihatkan pasangannya. Berikan selalu kalimat-kalimat yang membuat hatinya kuat dan kokoh di dalam mencari rezeki. Sabarkan mereka. Hibur mereka dalam kelelahannya. Semangati mereka dalam kesulitannya. Berikan selalu pendampingan, perhatian yang menguatkan suaminya. Yang tak kalah penting bagi seorang istri mengucapkan jazakallahu khairan. Ini yang terkadang yang tidak ada, Pak. Suami tidak pernah diingat kebaikannya. Yang diingat selalu kekurangannya. Yang diingat selalu kesalahannya. Tidak pernah disyukuri terhadap pemberiannya. Tidak pernah diingat kebaikannya. Sehingga apa yang diberikan selama ini itu hanya sifatnya selalu kurang dan kurang saja. Inilah diantara sebab kenapa wanita itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak menjadi penghuni neraka. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? La, bukan itu sebabnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakfurnal ashir. Mereka para wanita tidak pandai berterima kasih kepada suami mereka. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertahun-tahun memberikan kebaikan kepadanya, terdapat satu kesalahan saja pada suami, maka yang bertahun-tahun itu akan hilang semuanya. Ini Nabi yang mengatakan, sifat ini ada pada wanita. Dengan belajar
dan mengaji, kita akan bisa memperbaiki diri. Kita akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kita akan bisa menjadi wanita yang lebih baik ke depannya. Maka itu ikhwafillah, para ummahat, ucapkanlah terima kasih kepada suaminya. Ucapkan jazakallah khairan. Doakan keberkahan pada umur suaminya. Doakan suaminya sehat walafiat. Allah berikan istiqamah dalam kebaikan. Wallahi sungguh kami akan senang dan bahagia, Bu. Para suami akan senang dan bahagia, akan merasakan ketentraman jiwa kalau bahasa itu, kalimat itu didengarkan oleh para suami. Oleh itu ikhwafillah, para ummahat sekalian, saya mengimbau agar selalu mengucapkan barakallahu fiik, jazakallah khairan, terima kasih abangku, terima kasih, ya, panggilan-panggilan kesayangan silakan untuk dipanggilkan kepada pasangannya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dipesankan oleh Rasulullah agar seorang memiliki seorang istri yang selalu menolongnya, membantunya dalam perkara akhirat. Inilah wanita yang salehah. Ya. Bahkan ketika suaminya belum mengirimkan uang untuk keluarganya, untuk mak dan bapaknya, ingatkan suaminya, bang, abang sudah kirim uang untuk mak, abang sudah kirim uang untuk ayah, dan seterusnya. Bang, abang sudah ingat, abang sudah kirim untuk keluarga kita yang di sana, dan seterusnya. Ini perkara yang indah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan menjadi seorang istri yang menjadi penutup kebaikan bagi suaminya. Ini terkadang suami jangankan ngasih uang untuk ibu bapaknya, mau berkunjung suaminya dilarang. Ini namanya menjadikan suami tidak membantunya dalam kebaikan. Justru suami diingatkan kalau dia lama sudah berkunjung ke rumah orang tuanya. Bang, udah lama kita nggak ke rumah orang tua. Kapan kita ke sana? Ingatkan. Para ummahat, jangan menjadi wanita yang tertutup baginya pintu kebaikan untuk pasangannya. Jadilah wanita yang selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan untuk pasangannya. Ya. Terkadang terjadi bab-bab seperti ini karena lalai kita. Istri tidak belajar, kita pun tidak belajar. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah bahasa-bahasa yang sangat menyedihkan dalam hubungan rumah tangga. Tidak terjadi kerjasama yang baik. Bahkan kita sendiri, para suami ini, walaupun istri kita menjadi tawanan bagi kita, baktinya berpindah dari orang tuanya kepada kita, tapi kita tetap memberikan ruang kepada pasangan untuk dia bisa berbuat baik kepada keluarganya. Ini mentang-mentang sudah ngaji kan? Kamu tahu enggak? Kamu itu tidak berhak dan tidak wajib lagi berbakti kepada orang tuamu. Ini salah, ikhwafillah. Kamu itu sepenuhnya milik saya hari ini. Betul. Tapi suami yang baik tidak menutup pintu bakti istrinya kepada suaminya, kepada orang tuanya. Suami yang baik tidak menutup pintu bakti seorang istri kepada ibu bapaknya, kepada keluarga-keluarganya. Tetap, walaupun dia adalah dalam tanggung jawab kita yang menentukan surga dan neraka, dalam artian apa yang kita lakukan kebaikan itu mengarahkan dia ke dalam surga, dan apa yang kita arahkan dalam kemaksiatan itu artinya sama, kita mendorong dia ke dalam neraka. Justru kita harus berterima kasih kepada mertua kita. Kita temukan dia dalam wanita, dalam keadaan wanita yang telah beriman, memiliki akhlak yang mulia. Kita harus berterima kasih. Sudah banyak uang yang ia habiskan, telah banyak pengorbanan ibu bapaknya membesarkan dia. Pas sebesar kita nikahi, maka sungguh sangat tidak pantas bagi seorang suami menutup pintu kebaikan bagi istrinya untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Walaupun kita punya kuasa yang besar, punya kuasa yang sangat kuat untuk pasangan kita,
Karena seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, meskipun ke rumah orang tuanya. Bayangkan. Tapi suami yang baik tetap akan memberikan perhatian itu. Ini juga sering terjadi. Sering terjadi retaknya hubungan rumah tangga akibat tidak faham antara batasan-batasan. Terlalu egoisme, terlalu ego terhadap dirinya, sehingga istrinya pun tidak lagi bisa untuk berbuat baik. Akhirnya apa? Diam-diam istri ingin, diam-diam istri membantu orang tuanya. Sisa belanja yang milik hak dia disimpan dikit-dikit, disimpan, sehingga satu saat dia pulang ketemu dengan ayahnya, dengan bundanya, diberikan. Justru kita, dek, kasih uang bapakmu, kasih uang ibumu, kita yang ngasih. Begitulah seharusnya rumah tangga ini. Kerjasama yang baik dibangun dalam kebaikan. Kerjasama yang harus terus terjaga. Karena sesungguhnya pernikahan bukan hanya sekedar kita yang menikah, menggabungkan dua keluarga besar yang harus kita saling berikan perhatian. Kita dengan orang tua kita pasti, Pak, tak ada berhenti kita untuk berbuat baik. Makanya tercela terkadang sebagian orang kalau sudah menikah anak laki-lakinya, perempuannya berkuasa penuh, istrinya punya kuasa penuh. Jangan, ini salah. Para ummahat harus sadar itu, bahwa seorang laki-laki tidak ada berhenti dan tidak ada batas bakti mereka kepada orang tuanya. Dan kita pun bagi seorang suami tetap membuka ruang bakti seorang anak kepada anak perempuan, kepada ayah dan ibunya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW kerjasama dalam kebaikan, kerjasama dalam amal soleh. Apalagi di antara bentuk kerjasama yang terjadi dalam rumah tangga, seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ar-rajulu minal lail, seorang laki-laki bangun di tengah malam, wa iqadha ahla, kemudian dia membangunkan pasangannya, fa shallaya rak'ataini, kemudian mereka salat 2 rakaat, kutiba minadz zakirin Allah katsira waz zakirat, maka kedua pasangan itu tercatat di sisi Allah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Kerjasama banyak, lapang sekali dalam ibadah. Besok Bang puasa Kamis, oke? Bang besok pekan depan kita masuk Ayyamul Bid, Bang, ayo. Begitu. Istri ingatkan suami, suami ingatkan istri. Bang, dah lama kita tidak ini, Bang, sudah tidak puasa sunnah. Yuk sama-sama kita puasa, ayo. Sudah lama kita tidak membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, Bang, ayo. Istri masak di rumah, lebihkan, habis itu dibungkus atau ditaruh di tempat-tempat makanan khusus. Suami kabari, Bang, udah siap makanan, yuk kita antar. Indah bukan main ini. Luar biasa keluarga ini. Cukup untuk dia makan dan bisa berbagi kepada orang lain. Apalagi sama-sama keluar rumah, yuk kita antar, dek, ke tetangga kita, orang-orang saudara kita yang membutuhkan. Masa lebihkan. Momen seperti ini harus ada dalam rumah tangga. Berbagi. Bahkan anak-anak kita, kita ajak mereka untuk memberikan bantuan itu, memberikan makanan itu. Itu akan tertanam kuat dalam hati anak kita, ikhwafillah. Dia melihat orang tuanya yang dermawan, dia melihat orang tuanya yang selalu memberi orang. Itu akan memberikan pelajaran yang hidup dalam hati anak kita. Dia akan ingat selama-lamanya, ayah saya dan ibu saya ketika itu, saya pergi ke tempat ini, ke anak-anak yatim ini, ke panti ini, memberikan makanan kepada mereka. Itu menjadi kenangan indah bagi mereka. Dalam rumah tangga kita lakukan itu, saling berbagi, saling kita memberikan bantuan. Di dalam ibadah, ingatkan, Bang, sudah lama Bang gak khatam nampaknya, Bang sudah lama gak ngaji, gak kedengaran. Ingatkanlah suaminya. Istri kita apa lagi? Dek, ini sibuk HP aja nampaknya, kapan ngajinya? Misalnya gitu kan. Ingatkan, Dek, sudah, handphone cukup.
Boleh pakai handphone, tapi ada jeda. Dari pagi nunduk sampai malam. Waliyatubillah. Alasannya apa? Ya, melihat peperangan di Palestina, gitu kan? Ya mungkin saja, gitu. Tapi kemudian itu juga harus kita perhatikan. Suami lapar, anak-anak lapar, berikan pelayanan dan kerjasama yang baik. Qafilah. Nah, itu di antara bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah kita, ya. Dan ikhwafillah rahimakumullah, di antara yang dilakukan Rasulullah SAW, at-tashawuru baina zawjain. Ini hal yang sangat luar biasa, yaitu saling musyawarah, mengambil keputusan bersama yang dimulai dengan musyawarah. Ini akan melahirkan keberkahan. Keputusan yang diambil dengan musyawarah, insya Allah itu akan melahirkan keberkahan dalam setiap keputusan kita. Allah katakan wasyawirhum wa amruhum syura bainahum, ya, wa amruhum syura bainahum. Ini perintah Allah untuk kita bermusyawarah, ya. Dan ikhwafillah, Rasulullah SAW melakukan hal ini dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali. Nabi bermusyawarah, duduk dengan keluarganya, lakukan ini. Maka kalau kita lihat kapan Nabi SAW duduk dengan istrinya, berbincang dengan istrinya, adalah waktu sebelum tidur. Setelah apapun kita ikhwafillah di luar, setelah kita balik ke rumah, maka tirulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isya menjelang tidur, berbincang-bincang dengan keluarga, bincang tentang anak, bincang tentang capaian-capaian sekolah anak, bincang tentang visi-visi kita, bincang tentang keinginan ke depan anak-anak kita. Itu penting. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya setelah Isya menjelang tidur, bahkan Nabi memulai harinya setelah dia bangun di tengah malam, kemudian dia salat. Setelah salat menjelang azan subuh, Nabi istirahat sampai azan subuh dikumandangkan, dan sampai Bilal datang menjemputnya untuk salat, Nabi telah memulai pembicaraan keluarga. Bayangkan, masih awal fajar, masih subuh, Nabi telah berbincang hadithul mu'anasah ma'a zaujati, telah ngobrol dengan pasangannya, bincang tentang keluarga, bincang tentang usaha, dan barangkali banyak hal yang sedang dipikirkan suami. Jadikan istri sebagai tempat untuk menenangkan hati suaminya. Itulah waktu yang paling tepat. Berikan waktu ini dalam rumah tangga kita. Jangan sampai waktu itu tidak ada, karena kesibukan, karena pekerjaan, karena urusan, tidak ada waktu ngobrol. Pak, kita dekat dengan orang kalau kita sering ngobrol. Cobalah rasakan. Kalau sudah jarang ketemu, itu banyak yang hilang dalam hati. Tapi kalau kita ketemu, kalau kita berjumpa, kalau kita duduk, insya Allah terbangun kedekatan. Dengan keluarga sendiri nggak ngobrol, gimana? Dengan pasangan sendiri tidak pernah bicara. Bicaranya bertengkar aja. Bicaranya marah-marah aja. Bicara kok Ustaz? Iya, tapi dalam suara yang tinggi, nadanya tinggi. Yang dimaksud dengan hadisul mu'anasa itu apa? Obrolan yang santai, obrolan yang ringan, obrolan yang penuh dengan canda tawa dan perhatian. Ini ngobrolnya di rumah, ngobrol marah, di handphone ngobrol marah. Gimana akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah? Sekali nelpon istri marah-marah, sekali nelpon suami marah-marah, balik ke rumah marah-marah, mau tidur marah juga, bangun tidur, gimana kita akan mendapatkan ketenangan? Gitu kan? Sudah mau tidur dekat-dekat membalik pula kawan kan? La ilaha illallah. Membalik dia sekali dibalas. Ya, kita coba ingin praktekkan surat An-Nisa 34, kata Allah, ya kan?
wahjuruhunna fil madhaji. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, pisah ranjang dengan istri kalian kalau kalian ingin mendidik dia, kalau dia tidak bisa diperbaiki. Oh, kawan nih sekali balik di sana 4 kali balik ya. Ada cerita, Ustaz, saya kalau sudah balik punggung udah biasa, Ustaz. Kenapa? Saya sering dibalik punggung katanya. Saya sering dia tidur belakangi saya, Ustaz. Jadi kalau saya belakangi dia itu udah biasa. Maka kata saya, wahjuruhunna fil madhaji, lalu ikuti tahapan yang ketiga. Apa? Wadribuhun, berikan sedikit pukulan yang mendidik. Kata para ulama, memukulnya tidak dengan tangkai sapu, tapi memukul dengan kayu sebesar siwak. Ya, siwak. Tahu siwak kan? Kecil. Itu bukan untuk membalas marah dalam hati, bukan untuk dendam yang berkesumat, bukan, tapi untuk meluruskan sikap yang tidak baik. Kalau tidak bisa juga berfungsi gimana tuh, Ustaz? Nasihati sudah, ya kan? Pisah ranjang sudah, diberikan pukulan pun sudah. Terus apa lagi solusinya? Hah? Apa, Bang? Cari yang kedua. Antum suka kali nampaknya kalau gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala sebelum itu, gitu kan? Sebelum cari yang kedua. Kalau tidak bisa, 3 itu tidak berfungsi, maka fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari orang bijak di keluarganya dan kita utus orang bijak dari keluarga kita. Duduk, sampaikan berita di seberang sana. Apa kata kemenakannya? Kata kemenakan saya begini. Suaminya pelit, suaminya pemarah, suaminya begini. Oke lah, itu beritanya rupanya, gitu kan? Nah, kalau dari samping kami, ini pula istrinya tidak mau tahu dengan suaminya, istrinya begini, istrinya begitu. Lalu apa yang kita inginkan? Kata Allah, iyurida islahan. Kalau keduanya ingin islah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berikan taufik untuk bisa bersama lagi. Tapi kalau masing-masing mempertahankan ego, mempertahankan amarahnya, sudah. Solusi terakhir apa? Berpisah. Bukan pisah ranjang, tapi pisah rumah. Ya kan? Pisah rumah sudah. Sesungguhnya ikhwafillah, perceraian itu memang solusi, tapi bukan yang pertama. Dan ingat kaum laki-laki, jangan jadikan itu senjata untuk selalu menakut-nakutkan kaum wanita. Nah, mau cerai kamu, Dek? Jangan. Ini bukan untuk dipermainkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara candaan itu bernilai serius, salah satunya apa? Kata-kata talak. Tak boleh itu dicanda-candai. Tak boleh itu dimain-mainkan. Itu syariat yang mulia yang harus dipakai saat dia tiba. Itu adalah ketentuan Allah. Ketika harus dilakukan, lakukan. Tapi penuh dengan pertimbangan agama. Bukan itu untuk menjadi ancaman, bukan itu untuk main-mainan, bukan itu untuk menjadi intimidasi untuk kaum wanita. Jangan. Tapi dia adalah solusi yang paling baik untuk keluarga yang tidak bisa disatukan lagi. Jelas ya? Jelas alhamdulillah. Jadi bab itu penting. Maka musyawarahlah dalam rumah tangga kita. Babnya sangat luas dan sangat terbuka. Pintu musyawarah itu kita lakukan. Rasulullah SAW juga melakukan itu di dalam kehidupan rumah tangganya. Alhamdulillah rahimakumullah. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas. Jam 8:15 ya, sedikit lah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan malam ini ya buktinya banyak ya.
Di antara bukti kisahnya apa? Ya, saya tutup dengan kisah musyawarah ini. Ini kisah menikahnya Julaibib ini. Kisah menikahnya Julaibib, seorang sahabat yang tidak ya menarik wajah dan fisiknya. Di saat itu Nabi SAW bertanya kepada salah seorang sahabatnya bahwa dia akan melamarkan anak perempuannya. Bergembiranya luar biasa, riang dan sukanya luar biasa. Pulang-pulang sampaikan ke istrinya, "Dek, Rasul ingin melamarkan untuk anak perempuan kita." Alhamdulillah, luar biasa mainnya, gembiranya tidak ya terlihat pada wajah mereka. Lalu besoknya bertemu dengan Nabi. "Siapakah gerangan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon istri anak, calon suami anak kami?" Maka disebutlah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Julaibib. Tertegun, rasa hati yang tak tentu bercampur aduk perasaannya. Anak perempuannya cantik, anak perempuannya ya sehat, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Julaibib, sahabat yang tidak menarik untuk dipandang oleh kaum wanita. Kaum laki-laki saja tidak menarik memandangnya, apalagi kaum wanita. Ternyata berita itu sampai dan disampaikan pula kepada istrinya. Bermusyawarahlah di rumah, berbincang-bincang antara mereka. Saya tidak setuju, saya setuju. Berbincang panjang pertimbangan. Di dalam dialog mereka, bahwa anak perempuan itu mendengarkan antara ayah dan bundanya yang sedang rapat, yang sedang musyawarah, ditolak atau diterima. Ditolak itu adalah pilihan Rasulullah. Kalau diterima, kasihan anak perempuan kita. Kira-kira begitu. Akhirnya terdengarlah oleh anak perempuannya, "Wahai ibuku dan ayahku, pantaskah kita menolak seorang laki-laki yang dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ini luar biasa. Dia akhirnya menerima dengan senang hati. Wanita ini taat, wanita ini salihah. Akhirnya dengan ridha dia menerima pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, walaupun wanita di kota Madinah tak satu pun suka kepadanya. Ini salah satu bentuk musyawarah. Dan akhirnya orang tuanya, karena anaknya ridha dan rela, akhirnya mereka terima. Dan alhamdulillah, keluarga ini keluarga yang barokah dan keluarga yang sangat luar biasa. Dan kisahnya panjang sampai Julaibib ikut dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikut berperang bersama Rasulullah dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah itu penting dalam kehidupan rumah tangga, karena itu adalah kunci keberkahan dalam setiap keputusan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.